Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam serial kisah sahabat. Kali ini masih tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ingin menceritakan tentang keluarga beliau, ayah, ibu, dan para istrinya untuk sesi kali ini. Ibu beliau sudah kita ceritakan di salah satu sesi sebelumnya, di mana ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dipukuli oleh orang-orang Quraisy dan ibu beliau membantunya dan membawanya ke Darul Arqam untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar mengancam tidak mau makan sebelum melihat Rasulullah SAW, memastikan bahwa beliau tidak apa-apa. Maka Ummul Khair membawa Abu Bakar ke Darul Arqam. Ketika itu Ummul Khair belum Islam. Maka bertemulah Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah, memastikan bahwa Rasulullah SAW tidak apa-apa. Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisinya yang berdarah-darah. Setelah memastikan bahwa Rasulullah sehat walafiat, apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hadhihi ummi. Barratum biwaladihi. Ini ibuku ya Rasulullah. Sangat baik kepada anaknya. Wa anta mubarakun. Fad'uha ilallah wad'ullaha laha. Asallah ayyastanqidhaha bika minan nar." Panjenengan ya Rasulullah diberkahi oleh Allah. Maka tolong doakan ibu saya dan ajak ibu saya untuk masuk Islam. Semoga dengan begitu beliau bisa terhindar dari azab api neraka karena ajakan dan doa panjenengan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melakukan hal itu, mengajak Ummul Khair dan mendoakan beliau. Maka di saat itu juga Ummul Khair masuk Islam. Dan kita tahu dari peristiwa itu bahwa Ummul Khair adalah orang ke-39 masuk Islam. Sementara ayahnya berbeda dengan ibunya. Masuk Islam belakangan. Ayah Abu Bakar kita sudah sebutkan namanya, yaitu Utsman bin Amir. Lebih dikenal dengan Abu Quhafah. Beliau masuk Islam pada waktu peristiwa Futuh Mekah. Dan usia beliau sudah sepuh, sekitar 90 tahun. Beliau harus ditandu ke hadapan Nabi SAW. Melihat beliau yang sudah sepuh, sudah tidak bisa melihat, ditandu ke hadapan beliau. Maka Nabi pun mengatakan, "Halla tarakta syaikh fi baitihi hatta akuna ana atihi fi." Kenapa enggak bapak yang sudah sepuh ini ditinggal di rumah saja sampai saya bisa datang kepada beliau? Maka Abu Bakar As-Siddiq menegaskan, "Ya Rasulullah, huwa ahaqqu ayyamshi ilaika min antamshi anta ilaih." Lebih berhak, wahai Rasulullah, ayah saya yang datang kepada panjenengan daripada kanjeng Nabi yang mengunjungi beliau. Maka ketika itu Nabi SAW berdialog langsung dengan Abu Quhafah dan menepuk dadanya dan mengajak kepada Islam. Di saat itu juga Abu Quhafah masuk Islam. Sahabat sekalian, Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan 4 orang perempuan dalam waktu yang berbeda-beda. Istri beliau yang pertama
adalah Qatilah atau Qutailah binti Abdul Uzza. Tentang beliau yang satu ini, istri beliau yang pertama, kita tidak punya banyak informasi karena Abu Bakar As-Siddiq menikahinya dan bercerai dengannya di masa jahiliyah sebelum datang Islam. Jadi memang tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang beliau. Dan tidak ada catatan bahwa beliau masuk Islam kemudian. Istri beliau yang kedua adalah Ummu Rumman. Ini istri yang istri beliau ketika Islam turun. Dan dari Ummu Rumman, Abu Bakar mendapatkan 2 anak. Dan yang terkenal tentu saja adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tentang anak-anak beliau kita akan bahas di sesi berikutnya. Istri beliau yang ketiga, dan ini adalah istri beliau yang menurut saya paling terkenal. Mungkin kita akan punya satu sesi khusus tentang beliau nanti. Ini adalah Asma binti Umais. Beliau sangat terkenal karena beliau adalah salah satu pemuka muhajir yang pertama yang pergi ke Habasyah. Jadi hijrah yang pertama ke Abisinia, beliau ikut bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kembali ke Madinah, Ja'far gugur dalam perang Mu'tah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahi Umais. Ini menikahi Asma binti Umais. Ini setelah Ummu Rumman meninggal dunia di tahun ke-6 Hijriah. Jadi Asma binti Umais menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Asma binti Umais menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita akan lihat lagi nanti tentang Asma binti Umais. Istri beliau yang keempat adalah Habibah binti Kharijah. Ini adalah satu-satunya istri beliau dari kalangan Ansar. Ketiga istri beliau sebelumnya adalah dari kalangan Muhajirin. Ya, tidak banyak berita tentang Habibah binti Kharijah. Yang jelas beliau radhiyallahu anhu dalam peristiwa wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang berada di rumah Habibah binti Kharijah ketika Nabi SAW wafat. Setelah menunggu Nabi sakit selama seminggu camping di masjid, hari Senin semua orang melihat bahwa Nabi membaik. Karena itu semua orang pada pamit dan Abu Bakar As-Siddiq pamit. Saya lebih baik saya pulang dulu sebentar untuk melihat rumah saya. Maka pulanglah beliau kepada istrinya Habibah binti Kharijah. Dan ternyata setelah sampai di sana terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW wafat. Nah, sahabat sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu dari sedikit sahabat yang semua keluarganya masuk Islam. Bapak, ibu, semua anak-anaknya, bahkan pembantunya masuk Islam. Tidak banyak sahabat yang seperti itu. Ada yang anak-anaknya masuk Islam, tapi salah satu orang tuanya tidak sempat masuk Islam. Ini sebuah keutamaan ya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bisa dilihat betapa bahwa Abu Bakar As-Siddiq bersedia melupakan beliau sedang berdarah-darah, sementara untuk mengingat bahwa ibunya ada di sini ya Rasulullah, tolong doakan, tolong ajak kepada Islam. Saya sih menebak ya,
bahwa kalau Abu Bakar As-Siddiq harus mengulangi dipukuli orang Quraisy 10 kali, mungkin 100 kali, hanya untuk ibunya, supaya bisa Islam. Saya pikir beliau akan melakukannya. Benar bahwa seluruh keluarganya masuk Islam adalah sebuah keutamaan. Tetapi itu bukan turun dari langit biru, sahabat sekalian. Ada upayanya, ada sesuatu yang diupayakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, sahabat sekalian, betapa bahwa kadang-kadang kita melihat aspek-aspek kemanusiaan para sahabat, yaitu bertengkar dan lain-lain, dari exaggeration, ya, dari sisi yang sangat dibesar-besarkan, terutama dalam konteks ini adalah pertentangan antara Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma. Padahal sahabat sekalian, kita tahu sendiri bahwa Ali bin Abi Thalib menikahi mantan istri Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat. Dan nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, salah satu anak beliau, anak Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, dibesarkan dalam rumah tangga Ali bin Abi Thalib. Betapa mereka, para sahabat, dalam aspek kemanusiaannya yang juga bertengkar, tapi mereka bisa melupakan pertengkaran-pertengkaran mereka itu dan hidup rukun. Sahabat sekalian, untuk menunjukkan betapa bahwa para sahabat itu juga manusia, bergurau, dan bisa melupakan, nggak bertengkar terus mereka itu. Bahkan kalau bertengkar mereka saling memaafkan. Sahabat sekalian, suatu ketika Asma binti Umais itu ditanya oleh anaknya pertanyaan nakal. Asma binti Umais menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. 3 setelah yang sebelumnya wafat. Jadi Ja'far yang pertama wafat, digantikan oleh menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq, wafat, dan kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan masing-masing dari ketiganya punya anak. Jadi di masa ketika beliau sedang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, anaknya Ja'far dan anaknya Abu Bakar duduk bersama kedua orang tuanya ini, bertanya kepada ibunya, "Bu, suami mana yang paling baik?" Ini pertanyaan paling nakal ini. Karena ada 3 orang anak di situ, bapaknya beda. Yang nanya adalah anaknya Ja'far. "Bu, suami mana yang paling baik?" Ibunya menjawab dengan kebijakan seorang ibu, ya. Ibunya menjawab, "Kalau dari kalangan anak muda, yang baik Ja'far. Kalau dari kalangan orang tua, yang baik Abu Bakar." Itu jawaban seorang ibu kepada anaknya. Beliau nggak sadar bahwa di situ ada suaminya, yang nyolot suaminya. Lah, kalau yang muda sono yang bagus, yang tua sono yang bagus. Lah, saya dapat apa? Kata Ali bin Abi Thalib yang ketika itu bersama dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Sahabat sekalian, betapa satu episode dari kehidupan mereka, ya, menunjukkan bahwa terkadang kita umat-umat setelah mereka ini yang membesar-besarkan perkara tentang mereka semua.
Mereka hidup satu rumah. Dan penuh cinta kasih. Saling bercanda, ya. Tanpa terbebani dengan berbagai macam pertengkaran yang mereka sudah saling memaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini, sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.